Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai anatomi fisiologi hipotalamus. Dosen pembimbing Bapak Fajar Apriansyah, SK. Anggota dari kelompok 1 yaitu Adinda Apriani, Berliana, Dewi Nur Amelia, Dini Widyastuti, Gita Nurul Huda, Gita Veronica, Hairina Nur Amalia, Labida Sari, dan Novia Aida Rahman. Anatomi hipotalamus. Apa sih hipotalamus itu? Nah, hipotalamus merupakan bagian otak yang terletak di dasar kerani pada diencephalon. Hipotalamus mempengaruhi kerja dari hipofisis dengan cara mensekresikan hormon tertentu. Hormon yang disekresikan hipotalamus dibawa menuju hipofisis melalui aliran darah pada sistem porta, seperti pada hubungan antara hipotalamus dengan hipofisis anterior. Atau dapat juga melalui kontak neural langsung, seperti hubungan antara hipotalamus dengan hipofisis posterior. Hipofisis adalah kelenjar endokrin kecil yang terletak di rongga bertulang di dasar otak, di bawah hipotalamus. Kelenjar pituitari atau hipofisis merupakan suatu kelenjar kompleks yang mensekresikan hormon peptida. Hormon peptida tersebut sangat mempengaruhi hampir seluruh fungsi tubuh. Seluruh sekresi kelenjar pituitari dikontrol oleh hipotalamus. Hipotalamus dikontrol oleh rangsangan saraf dari otak. Struktur hipotalamus. Hipotalamus terdiri dari berbagai jaringan saraf dan nukleus dari sel saraf. Hipotalamus sangat berhubungan dengan bagian lain sistem saraf batang otak, kelenjar hipofisis, sistem limbik, dan sistem saraf otonom. Nukleus dapat terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, preoptic region, yang kedua, supraoptic region, yang ketiga, tuberal region, yang keempat, mamillary region. Setiap region terdiri dari nukleus yang berbeda-beda dan memiliki fungsi untuk menghasilkan hormon yang berbeda pula. Bagian dan letak hipotalamus. 1. Bagian anterior, depan. Bagian ini terletak pada bagian depan hipotalamus, terlibat dalam pelepasan berbagai hormon. Banyak dari hormon ini berinteraksi dengan kelenjar pituitari untuk memproduksi hormon-hormon lainnya. Daerah ini juga disebut daerah supraoptik. Inti utamanya termasuk inti supraoptik dan paraventrikular. Ada beberapa nukleus kecil lainnya di daerah anterior juga. Nukleus di daerah anterior sebagian besar terlibat dalam sekresi berbagai hormon. Banyak dari hormon ini berinteraksi dengan kelenjar pituitari terdekat untuk menghasilkan hormon tambahan. Daerah anterior hipotalamus juga fungsinya membentuk mengatur seluruh tubuh melalui cerna. Ia juga memelihara ritme sirkadian. Ini adalah perubahan fisik dan perilaku yang terjadi pada siklus harian. Misalnya, bangun di siang hari dan tidur di malam hari adalah ritme sirkadian yang terkait dengan ada atau tidak adanya cahaya. 2. Bagian tengah. Bagian ini terletak di tengah hipotalamus, berfungsi untuk mengontrol nafsu makan dan terlibat dalam pelepasan hormon GHRH. GHRH ialah hormon pemicu untuk kelenjar pituitari agar kelenjar ini memproduksi hormon pertumbuhan. Daerah ini juga disebut wilayah bulbus. Inti utamanya adalah inti ventromedial dan arcuata. Inti ventromedial fungsinya membantu mengendalikan nafsu makan, sedangkan inti arcuata terlibat dalam melepaskan hormon pelepasan hormon pertumbuhan GHRH. GHRH merangsang kelenjar pituitari untuk
3. Bagian posterior belakang. Bagian ini terletak pada bagian posterior belakang hipotalamus, berfungsi membantu mengatur temperatur tubuh dengan menghentikan produksi keringat dan membuat seseorang menggigil. Bagian ini juga diperkirakan berperan dalam fungsi memori otak. Daerah ini juga disebut daerah mamillary, nukleus hipotalamus posterior, dan nuklei. Mamillary adalah nukleus utamanya. Inti hipotalamus posterior fungsinya membantu mengatur suhu tubuh dengan menyebabkan menggigil dan menghalangi produksi keringat. Peran nuklei mamillary kurang jelas. Dokter percaya itu terlibat dalam fungsi memori. Fungsi hipotalamus. Meskipun sangat kecil, hipotalamus memainkan peran penting dalam banyak fungsi penting, termasuk melepaskan hormon, mengatur suhu tubuh, mempertahankan siklus fisiologis harian, mengendalikan nafsu makan, mengelola perilaku seksual, mengatur respon emosional. Meskipun relatif kecil, ini adalah wilayah otak yang penting dalam homeostasis tubuh, yaitu menyesuaikan organisme dengan variasi eksternal. Sebagai contoh, itu adalah hipotalamus yang mengontrol suhu tubuh, nafsu makan, dan keseimbangan air dalam tubuh, serta menjadi pusat utama ekspresi emosi dan perilaku seksual. Hipotalamus juga mengintegrasikan sistem saraf dan endokrin yang bekerja pada aktivasi beberapa kelenjar hasil hormon. Hipofisis dan hipotalamus berkaitan erat dengan struktur morfologis dan fungsional yang mengontrol seluruh fungsi organisme yang bekerja secara langsung atau tidak langsung pada berbagai kelenjar seperti tiroid, adrenal, dan gona. Hipotalamus menghasilkan dua hormon, oksitosin dan hormon antidiuretik (ADH) yang diangkut ke neurohipofisis, tempat mereka disimpan. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang memiliki peran vital dalam mengendalikan banyak fungsi, termasuk pelepasan hormon dari kelenjar hipofisis. Letak hipotalamus. Hipotalamus terletak di permukaan bawah otak. Itu terletak tepat di bawah talamus dan di atas kelenjar pituitari yang melekat oleh tangkai. Ini adalah bagian yang sangat kompleks dari otak yang berisi banyak daerah dengan fungsi yang sangat khusus. Pada manusia, hipotalamus kira-kira seukuran kacang polong dan menyumbang kurang dari 1% dari berat otak. Berikut ditampilkan gambar letak dari hipotalamus. Fisiologi hipotalamus. Apa sih hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus? Hormon hipotalamus adalah sumber peptida yang menstimulasi atau menghambat pelepasan hormon oleh kelenjar hipofisis anterior. Berikut ini adalah hormon yang dihasilkan di hipotalamus, yaitu ada hormon stimulator dan hormon penghambat. Pertama, hormon stimulator. Hormon stimulator adalah tropopin relation hormon atau TRH, growth hormone relation hormon atau GHRH, corticotropin relation hormon atau GRH, dan gonadotropin relation hormon atau GnRH. Saat ini diketahui bahwa GnRH menstimulasi sekresi FSH maupun RH dari kelenjar hipofisis anterior. Selanjutnya ada hormon penghambat. Hormon penghambat meliputi growth hormone inhibiting hormone atau somatostatin. Somatostatin juga menghambat pelepasan TRH yang terstimulasi oleh titratropin. Selain itu, hormon prolaktin yang disekresi oleh hipofisis anterior
terhambat oleh dopamin sebagai prolaktin inhibiting factor atau PFI hipotalamus primer. Namun selain itu, GNRH, associated peptide atau GAP dari Echinacea mediana juga berpotensi sebagai penghambat sekresi prolaktin. Fungsi hormon di lobus anterior. Yang pertama, growth hormone atau GH, merangsang pertumbuhan jaringan tubuh dan tulang. Kedua, prolaktin, yang merangsang pertumbuhan jaringan payudara dan laktasi. Yang ketiga, thyrotropic hormone atau TSH, yang merangsang kelenjar tiroid. Yang keempat, ada gonadotropic hormone, LH dan FSH, yang mempengaruhi pertumbuhan, maturasi, dan fungsi organ seks sekunder dan primer. Dan yang terakhir ada adrenocorticotropic yang merangsang pembentukan steroid. Hormon di lobus posterior. Yang pertama ada adrenocorticotropic hormone atau ACTH yang merangsang pembentukan steroid oleh korteks adrenal. Yang kedua ada melanocyte stimulating hormone atau MSH yang merangsang pembentukan steroid, dapat mempengaruhi pigmentasi. Yang ketiga ada antidiuretic hormone ADH vasopressin yang meningkatkan reabsorpsi air oleh tubulus Bismuth dan tubulus polyductus ginjal sehingga menurunkan keluaran urin. Yang terakhir ada oksitosin yang merangsang pengeluaran ASI dari alveoli payudara, merangsang kontraksi uterus, terlibat dalam transport sperma dan taktус reproduksi wanita. Mekanisme hormon hipotalamus. Bagaimana sih mekanisme hipotalamus? A. Sistem umpan balik. Bila kadar hormon dalam darah telah mencukupi untuk menghasilkan efek yang dimaksud, kenaikan hormon lebih jauh dicegah oleh umpan balik negatif. B. Aktivasi sel-sel target. Apabila hormon telah mencapai organ target, hormon akan mempengaruhi cara sel berfungsi. Berikut ini adalah mekanisme yang terjadi. Pertama, hormon mediator intraseluler atau cyclic adenosine monophosphate atau CAM. 2. Berikatan dengan membran sel. Ketiga, aktivasi gen-gen dalam sel. Dan yang terakhir, reaksi dan proses seluler. Hipotalamus berasal dari bahasa Yunani yang artinya talamus dan hipotalamus. Talamus adalah bagian otak yang berfungsi menyampaikan informasi sensorik dan bertindak sebagai pusat resepsi nyeri. Sedangkan hipotalamus adalah area kecil di pusat otak yang memiliki banyak peran penting yang tugas utamanya menjaga kondisi tubuh. Hipotalamus merangsang endokrin untuk memproduksi hormon lewat sinyal saraf dan menyebarkannya ke seluruh tubuh. Hormon-hormon inilah yang kemudian membantu mengatur berbagai fungsi fisiologi tubuh seperti suhu tubuh, rasa haus dan lapar, emosi, siklus tidur, dan tekanan darah, jantung, serta keseimbangan cairan tubuh. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.